nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjuran zuhud dan qanaah. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang sebagaimana ketika dia lahir dari rahim ibunya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah telanjang di hadapan semua orang? Betapa malu. Setiap orang akan melihat yang lainnya." Nabi SAW menjawab, "Ketika itu semua manusia akan sibuk memikirkan penderitaan masing-masing sehingga dia tidak sempat melihat orang lain. Semua orang akan memandang ke atas. Setiap orang akan tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai dengan derajat dosanya masing-masing. Ada orang yang keringatnya sampai ke kaki, sebagian lagi ada yang sampai betis, sebagian lagi ada yang sampai perutnya. Ada juga yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai ke mukanya. Para malaikat berada di halaka-halaka di sekeliling arasy. Ketika itu setiap orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Dan ia akan hadir di tengah kerumunan manusia. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada pengumuman. Siapa yang mau menuntut haknya kepada orang ini, majulah. Masya Allah. Maka siapa saja yang memiliki hak terhadapnya, atau siapa saja yang pernah dizolimi olehnya, akan maju. Lalu dari pahalanya akan dibayarkan hak-hak mereka, dan kezoliman yang dilakukan terhadap mereka pun akan dibalas. Jika dia tidak memiliki pahala atau sudah habis pahalanya, namun masih ada lagi hak-hak yang dituntut, dosa-dosa mereka akan diletakkan kepadanya. Hak-hak itu pasti akan ditunaikan. Ketika dia sedang memikul dosanya sendiri dan dosa-dosa orang lain, maka dia akan diperintah, pergilah ke Hawiyah. Dalam surat Al-Qari'ah diterangkan bahwa Hawiyah adalah api panas yang membakar. Ketika melihat betapa kerasnya hisab itu, bahkan setiap nabi dan malaikat muqarrabin merasa takut terhadap akibat yang akan menimpa mereka, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut sebagai karunia-Nya yang istimewa. Ketika setiap orang akan ditanya mengenai 4 hal, setiap orang akan ditanya mengenai 4 hal, sebagaimana telah dibahas dalam hadis yang ke-6 dalam bab ini, yaitu untuk apa umurnya dihabiskan, untuk apa tubuhnya digunakan, apakah ilmu yang telah diketahuinya telah diamalkan, dari mana hartanya diperoleh, dan untuk apa dibelanjakan. Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, pada hari itu bapak akan berkata kepada anaknya, "Aku adalah bapakmu." Maka anak itu akan mengakui kebaikan bapaknya terhadapnya ketika di dunia. Bapaknya berkata, "Aku hanya memerlukan satu kebaikan seberat zarah darimu. Mudah-mudahan dengannya timbangan amal kebaikanku menjadi lebih berat." Anaknya menjawab, "Aku sendiri sedang menghadapi bencana. Aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak sanggup memberikan pahala itu." Kemudian laki-laki itu akan berjumpa dengan istrinya, dan ia akan mengingatkan kembali segala kebaikannya ketika dia di dunia, dan ia akan meminta satu pahala. Namun ia akan menerima jawaban yang sama seperti yang dikatakan oleh anaknya. Singkatnya, ia akan meminta kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, "Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatan ila himliha la yahmal minhu syai'un walau kana dha qurba." Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk menolong memikul dosa itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun darinya, walaupun orang yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Surah Fatir ayat 18. Riwayat Ikrimah ini terdapat dalam kitab Durul Mansur dengan lafaz yang lebih jelas, yang artinya, mula-mula bapaknya bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perlakuanku terhadapmu ketika di dunia dahulu?" Maka anaknya akan banyak memuji perlakuan bapaknya terhadapnya. Setelah itu bapaknya akan bertanya, "Hari ini aku hanya meminta darimu satu pahala saja. Mungkin dengannya masalahku akan selesai." Anaknya akan berkata,
engkau telah meminta sesuatu yang ringan saja, tetapi saya dalam keadaan yang sangat genting. Saya sendiri dalam keadaan ketakutan dan kekhawatiran seperti engkau. Kemudian pertanyaan dan jawaban yang serupa juga akan terjadi dengan istrinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an waladih syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang ibu atau bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong ibu atau bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan dalam mentaati Allah. Quran surah Luqman ayat 33. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughnih. Maka apabila datang suara yang dahsyat, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Surah Al-Abasa ayat 33-37. Dalam tafsir ayat yang suci ini, Qatadah rahmatullahi berkata bahwa pada hari itu setiap orang akan takut dan khawatir bila berjumpa dengan orang yang dikenalnya, kalau-kalau dia akan meminta atau menuntut sesuatu darinya. Durrul Mansur. Masalah ini banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah Allah SWT juga berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun. Dan peliharalah dirimu dari azab hari kiamat, dan peliharalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab, dan tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi pertolongan. Al-Baqarah ayat 48. Dalam ayat suci ini telah dinafikan semua penyebab pertolongan. Untuk menolong siapapun hanya terdapat 4 cara saja, yaitu yang pertama, seseorang yang berkuasa ikut mencampuri dan mencegah bencana tersebut dengan kekuatannya. Cara pertolongan ini telah dinafikan karena mustahil bagi siapa saja untuk melakukannya. Yang kedua, tanpa kekuasaan, yakni ia ingin mencegah bencana atau memberikan pertolongan. Dalam hal ini ada 2 cara. Yang A, tanpa tebusan. Ini adalah pembelaan. B-nya dengan memberi tebusan. Hal ini juga dengan 2 cara. Tebusan dengan dirinya, yang kedua tebusan dengan harta. Semua cara tersebut telah dinafikan dalam ayat ini. Demikian juga ayat-ayat yang lainnya telah menyebutkan tentang masalah ini, yang dinyatakan dengan berbagai cara. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang berdosa tidak akan sama pelayanannya. Ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak akan dapat bebas dari azab sama sekali, walaupun nabi atau malaikat muqarrabin dapat memberikan syafaat untuknya. Untuk orang Islam yang berdosa ada azab yang demikian itu, tetapi hal itu untuk waktu tertentu saja. Setelah itu mereka akan diizinkan untuk menerima syafaat. Dalam beberapa ayat Al-Quran telah disebutkan mengenai hal ini. Salah satu di antaranya Allah SWT berfirman, yauma idil la tanfa'u syafa'atu illa man adinalah. Hari itu syafaat siapapun tidak akan memberi manfaat. Pada hari itu syafaat siapapun tidak akan memberi manfaat kecuali orang yang telah dibenarkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Quran surah Thaha ayat 109. Masalah ini telah disebutkan dalam pembahasan di depan. Juga telah diketahui mengenai syafaat siapa yang diizinkan
dan siapa yang tidak diizinkan. Setiap orang layak menaruh harapan dari karunia Allah SWT ini, tetapi tidak seorang pun yang dapat meyakini bahwa ia akan mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, setiap insan seharusnya merasa takut dan cemas terhadap hari yang penuh kesengsaraan itu. Untuk mendapatkan keselamatan pada hari itu, yang harus dilakukan adalah ketika hidup di dunia ini, hendaknya memperbanyak sedekah, karena sedekah dapat menyelamatkan diri dari musibah pada hari itu. Dalam bab 1 banyak ayat dan riwayat yang diketengahkan yang membicarakan masalah ini. Sabda Rasulullah SAW yang masyhur adalah, selamatkanlah dirimu dari api neraka jahanam walaupun dengan sebiji kurma. Beliau SAW juga bersabda bahwa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan oleh air. Nabi SAW juga bersabda, pada hari kiamat setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Pada hari kiamat setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ithab, semakin banyak sedekah dikeluarkan, maka seseorang akan memperoleh naungan semakin besar pada hari yang dahsyat itu. Karena sangat panasnya, keringat manusia akan sampai ke wajahnya, tenggelam. Nabi SAW bersabda, sedekah dapat menolak murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menyelamatkan dari kesudahan yang buruk. Mishkat. Luqman Hakim telah menasihati anaknya, apabila dosa telah dilakukan, bersedekahlah. Masya Allah. Tadi saya tentang mengenai zikir. Keutamaan kalimat thayyibah. Hadis yang keempat, an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al jannah. Kila wa ma ikhlasuha qala an tuhjizahu an maharimillah. Jadi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah tanda-tanda ikhlas itu? Rasulullah SAW menjawab, menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah tanda-tanda ikhlas itu? Rasulullah SAW menjawab, menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah. Tabrani, hadis riwayat Tabrani. Jelaslah, bila telah tercegah dari perbuatan yang haram dan yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi jika tidak tercegah dari perbuatan haram, maka setelah menerima siksa lambat laun dengan berkat kalimat la ilaha illallah, ia juga akan dimasukkan ke dalam surga, kecuali jika dia melakukan kejahatan yang mengeluarkan darinya dari keimanan dan keislamannya. Al-Faqih Abu Laid Samarkandi rahmatullahi menulis dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, seharusnya setiap orang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dan berdoa kepada Allah agar imannya tetap terjaga dan menjauhkan diri dari segala dosa. Karena sebagian orang yang dicabut keimanannya adalah disebabkan karena dosa-dosanya, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Lebih tragis lagi, ada sebagian orang yang di dunia tercatat sebagai orang Islam, tapi di akhirat digolongkan bersama dengan orang-orang kafir. Hal ini disebabkan banyaknya dosa dan perbuatan-perbuatan haram yang dilakukannya secara tersembunyi. Misalnya, banyak orang yang diamanahkan harta oleh orang lain, tapi dia menganggap harta itu seperti miliknya sendiri. Ia berkompromi dengan hatinya untuk menggunakan dahulu harta itu, dan suatu saat nanti akan dikembalikan atau minta dihalalkan kepada pemiliknya. Tapi sebelum sempat hal itu dilakukannya, ajal sudah datang menjemput. Banyak pula orang yang terlanjur menceraikan istrinya, tapi sewaktu-waktu mereka masih melakukan hubungan intim. Mereka belum sempat bertaubat, ajal sudah datang menjemput. Dalam keadaan demikian,
iman pun dicabut dari mereka. Ya Allah, peliharakanlah kami dari hal yang demikian. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang pemuda pada zaman Rasulullah SAW yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Dia tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengunjunginya dan bertanya padanya, apa yang terjadi? Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, saya merasa hati saya sudah dikunci. Setelah diselidiki ternyata ibu pemuda itu sedang marah padanya. Lalu Rasulullah SAW pun menjumpai ibu pemuda itu dan bertanya kepadanya, jika seseorang menyalakan api yang besar dan ia hendak melemparkan anakmu ke dalamnya, apakah engkau akan menolong dan memaafkan anakmu? Tentu, saya akan menolong dan memaafkannya, sahut sang ibu. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, jika demikian, maka hendaklah engkau memaafkan kesalahan-kesalahan anakmu yang telah diperbuatnya kepadamu. Ibu itu pun kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan anaknya. Lalu kepada pemuda itu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, dan pemuda itu dapat mengucapkannya dengan lancar. Setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan pemuda itu dari api neraka jahanam. Ratusan peristiwa seperti itu sering terjadi, tapi kita sering tidak menghiraukannya dan terus-menerus larut dalam kemaksiatan yang dapat merugikan kita di dunia dan di akhirat. Penulis kitab Ihya Ulumuddin menulis, suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau beliau bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tanpa mencampur baurkan ucapannya, wajib surga baginya. Wajib baginya masuk surga. Ali radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami apa yang dimaksud dengan mencampur baurkan itu. Rasulullah SAW menjawab, mencintai dunia dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kebanyakan orang berbicara seperti para nabi, tapi berbuat seperti orang zalim dan sombong. Jika seseorang mengucapkan kalimat ini tanpa melibatkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan seperti itu, maka wajiblah baginya surga. Insya Allah yang mulia, apa yang kita dengar kita baca, mudah-mudahan menjadikan iktibar niat kita mengamalkan, niat menyampaikan. Allahumma alhimna ma fi amalina wa a'idna min syururi anfusina. Alim di mana? Ada. Berapa orang?